Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali lagi kita dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam majelis yang mulia untuk mentadabburi atau untuk mempelajari agama Islam. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang bab terkait berobat dari sihir ya. Babu ma jaa fi nusyrati, bab dalil-dalil yang datang dalam hal an-nusyra. An-nusyra itu artinya berobat dari sihir. Di dalam bab ini al-muallif rahimahullahu taala membawakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga beberapa athar dari salaf. Adapun hadis yang dibawakan oleh muallif adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud, kemudian Abdul Razzaq, Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi, serta dihasankan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Fathul Bari. An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil nushrati. Dari Jabir, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya tentang nusyrah. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hiya min amali syaitan. Nusyrah itu termasuk amalannya syaitan. Wa qala su'ila Ahmadu anha. Ahmad, ini al-Imam Ahmad, beliau pun ditanya tentang nusyrah. Faqala, lantas beliau menjawab, Ibnu Mas'udin yakrahu hadza kullah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau membenci hal ini semuanya. Wa fil Bukhari an Qatadah, dan dalam riwayat Sahih Al-Bukhari dari Qatadah, qultu li Ibnil Musayyib atau Musayyab, aku berkata kepada Ibnu Musayyib, rajulun bihi tibbun, ada seseorang dia terkena sihir, au yu'akhadhu an imratihi, atau dia terkena sihir berupa tidak bisa campur dengan istrinya. Ayuhalla anhu au yunasharu, maka apakah boleh
sihir itu dihilangkan? Qal, maka Ibnu Mas'ud mengatakan la ba'sa bihi, tidak masalah. Innama yuriduna bihi al-islah, karena hal itu dilakukan untuk melakukan perbaikan, untuk menolak madharat. Fa amma ma yanfa'un nasa falam yunha anhu, maka segala sesuatu yang bermanfaat untuk manusia, hal ini tidaklah terlarang. Wa ruwiya 'anil Hasan annahu qala, dan diriwayatkan oleh Al Hasan, ya, dan diriwayatkan dari Al Hasan annahu qala, bahwasanya beliau berkata, la yahillu sihra illa sahir, tidak bisa menghilangkan sihir kecuali penyihir. Ya. Qala Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menerangkan an-nusyra, yang dimaksud dengan nusyra adalah hillus sihri anil mashur, mengurai sihir dari orang yang terkena sihir, itu namanya nusyra. Wa hiya nau'ani, dan menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir ada dua macam. Yang pertama, hillun bi sihrin mithlihi, menghilangkan sihir dengan sihir yang semisal. Wa huwa alladhi min amali syaitan, praktik seperti inilah yang termasuk perbuatan syaitan. Wa alaihi yuhmalu qaulul hasani, dan atas dasar makna inilah hendaknya dipahami terkait ucapan Al-Hasan. Fayataqarrabu an-nashiru wal muntashiru ila syaitani bima yuhibbu, karena praktek ini menyebabkan seorang yang menghilangkan sihir dan orang yang dihilangkan sihir darinya, keduanya mendekatkan diri kepada syaitan dengan menggunakan apa saja yang dicintai oleh syaitan. Ya, syaitan cinta kepada kekufuran tentunya. Fayabtulu amaluhu 'anil mashuri, maka batallah segala amalan orang yang terkena sihir tadi. Wathani, adapun yang kedua, an-nusyratu biruqyati wat ta'awudzatu wal adwiyatu wad da'awatu al-mubah al-mubahah, fa hadza jaizun, yaitu an-nusyra, menghilangkan sihir biruqyah, dengan cara diruqyah, wa ta'awudzat, dan berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, wal adwiyah, dan obat-obat, wa da'awat al-mubahah, ataupun doa-doa yang mubah. Fa hadza jaizun, ini adalah boleh. Ada satu kaidah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, di mana ketika beliau membuka kitab beliau Ad-Da'u wad-Dawa, bahwasanya segala penyakit pasti ada obatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan satu penyakit melainkan Allah pun menurunkan obat dari penyakit tersebut. Hanya saja terkadang manusia tidak tahu obat dari satu penyakit, karena memang Allah tutup. Bukan berarti tidak ada, Allah belum memberikan ilmu. Dan penyakit yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, segala jenis penyakit, baik penyakit jasad maupun penyakit badan, penyakit hati, ya, baik penyakit jasad maupun penyakit hati, ya, semuanya ada obatnya. Penyakit hati misal asyak, ragu, hasad,
syubhat, syirik, ini semua penyakit hati. Ada obatnya. Tenggelam dalam perbuatan dosa, mengekor hawa nafsu, ini pun penyakit gitu loh. Jangan sampai tidak dianggap sebagai penyakit normal, jangan ya. Gitu loh. Misalnya laki-laki pemuda belum nikah sukanya gandengan sama perempuan yang enggak halal. Ya, dilarang, ini normal, saya ini normal. Ya ini enggak benar juga, ya. Ini penyakit, ya. Gitu loh. Karena dia memperturutkan hawa nafsu. Nah, ini ada obatnya. Begitu pula penyakit jasad. Lah, penyakit jasad ini terkadang disebabkan oleh sesuatu yang tabiiyah, bakteri, virus dan yang lainnya, atau terkadang disebabkan oleh gangguan dari orang lain, baik melalui ain ataupun melalui sihir. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Sihir apa, jenis apa? Kemarin sihir itu ada dua, ada sihir apa? Sihir takhyil, ada sihir ta'thir. Ya. Sihir takhyil itu apa? Sihir yang menimpa Nabi Musa, yaitu ketika para penyihir melemparkan kabel-kabel atau tali-tali mereka, seakan-akan tali-tali tersebut bergerak seperti ular. Ini sihir apa? Takhyil, dikhoyalkan gitu kan. Ya. Sihir yang kedua adalah sihir ta'thir, sihir yang memberikan pengaruh baik pada tubuh ataupun pada yang lain. Seperti pengaruh tidak pada tubuh, tubuhnya sehat. Ya. Namun dia awalnya itu melihat suaminya atau istri melihat, ya, suami melihat istrinya, ya, itu awalnya senang, ya, tapi tiba-tiba kok langsung jadi benci. Ini takdir, ya, memang tidak berpengaruh pada tubuh. Ada yang lain apa? Ya, ini memberikan pengaruh pada tubuh berupa penyakit. Nah, bagaimana hukum menghilangkan sihir ini? Nah, maka inilah yang dibahas di dalam bab ini. Pada bab ini ada dua permasalahan yang dibahas oleh al-mu'allif. Yang pertama terkait pengertian an-nushrah. Apa itu nushrah? An-nushrah adalah ruqyatun yu'alaju bihal majnun wal maridu. Ruqyah yang dipakai untuk mengobati orang yang gila ataupun orang yang sakit. Wa man kana yudhannu annahu bihi massan minal jin, atau mengobati orang yang dirasa kesambet. Ya, tahu kesambet nggih? Ya, ini kerasukan jin. Itulah maksudnya. Ini adalah nushrah. Secara bahasa demikian. Wa fil istilah, adapun dalam istilah pengertian nushrah adalah hillus sihri 'anil mashhur. Menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Mengurai sihir dari orang yang terkena sihir. An-nushrah ada dua hukum, yaitu menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir, itu ada dua hukum. Hukum yang pertama adalah jaizah, boleh. Wa huwa halluhu bi ruqyati wad du'ai. Dan menghilangkan sihir yang hukumnya boleh adalah jika menggunakan ruqyah ataupun doa-doa. Tentu ruqyahnya adalah ruqyah syar'iyah. Ruqyahnya, doanya yang dipakai adalah doa-doa yang ma'thurah, yang ada dasarnya dari Al-Quran, dasarnya dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan jumpa jambi yang enggak ada asalnya. Ya, itu bukan ruqyah syar'iyah.
Wa qad raqan Nabi sallallahu alaihi wasallam nafsahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau telah meruqyah diri beliau sendiri. Wa da'a hatta kasyafa anhu, dan beliau pun berdoa minta kesembuhan kepada Allah Azza wa Jalla sampai apa? Diangkatlah penyakit dari beliau. Wa qad warada fi sunnati iddatu umurin tu'aliju biha atau tu'alaju biha as-sihru. Dan telah datang di dalam sunnah beberapa hal yang bisa dipakai untuk mengobati sihir. Nah, ini satu hal yang harus kita pahami, Pak. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melarang hambanya kemudian nggak memberikan ganti, nggak akan pernah. Ya, apalagi hal itu terkait sunnah, tabiat, fitrah manusia. Allah Subhanahu wa taala melarang dari perbuatan zina. Gantinya apa? Nikah. Allah melarang riba, gantinya baik, ya ini jual beli. Ya. Pun demikian Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ada hal-hal yang bisa dipakai oleh seorang hamba untuk mengobati orang yang terkena sihir. Ya. Tadi ruqyah, doa. Ya. Wa minha di antara hal-hal yang bisa dipakai untuk mengobati sihir apa? Ad-doa. Doa. Ini yang paling utama. Karena sihir itu baru bisa berpengaruh kalau Allah izinkan. Kalau Allah tidak izinkan, tidak akan bisa berpengaruh. Maka minta kesembuhan, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang meruqyah pun harus diingatkan orang yang diruqyah bahwasanya dia tidak bisa menyembuhkan. Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Wa ruqyah, begitu pula ruqyah. Wa tasabbuh bisab'i tamarat, serta di pagi hari makan 7 butir kurma ajwa. Nah, sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha kulla yaumin sab'a tamarati ajwatin lam yadurruhu fi dzalikal yaum summun wala sihrun. Siapa yang setiap pagi hari dia makan 7 butir kurma ajwa, ya, tahulah jenis kurma ajwa hitam yang agak bulat, nggak lonjong. Siapa yang di pagi hari makan 7 butir kurma ajwa, maka pada hari itu dia tidak akan terkena madharatnya racun atau madharat dari racun dan madharat dari sihir. Nah, ini ada dalilnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalikal hijamah laha atharun dhahir. Begitu pula bekam. Wal iktsaru minat ta'at, dan memperbanyak ketaatan. Iya benar. Siapa yang banyak taatnya atau siapa yang besar ketaatannya kepada Allah, pasti dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ada cerita ini bukan kesaktian Imam Ahmad itu, ya, tapi memang karomah yang Allah Ta'ala berikan kepada Imam Ahmad. Ya. Imam Ahmad itu suatu hari didatangi orang, minta tolong agar Imam Ahmad mau pergi bersama dia guna meruqyah seseorang. Ya, Imam Ahmad gak mau. Terus gak usah saya pergi. Sandalku bawaan. Ya, sandalku aja bawaan. Ya, sandalnya dibawa. Belum mendekat orang yang kena jin, ini jinnya sudah keluar. Gitu loh. Ya, bukan sandalnya yang sakti, bukan. Ya. Karena ketakwaan Imam Ahmad. Ya, bagaimana kita ketika melihat atau membaca sejarah Imam Ahmad, tegarnya beliau ketika mempertahankan akidah Al-Qur'anu kalamullah. Al-Quran adalah
kalam Allah, bukan makhluk. Ya. Beliau dipenjara, dicambuk, ya. Yang katanya pecambuk itu apa? Saya sudah mencambuk Ahmad ini lebih dari 80 kali. Kalau cambukan ini saya timpakan ke gajah, gajah itu pasti mati. Ini apa? Saking apa? Saking beratnya siksaan yang diterima oleh Imam Ahmad karena mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Qur'an kalamullah. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan pada beliau. Ya. Jadi dengan memperbanyak ketaatan seperti apa? Al-Qur'an, memperbanyak Al-Qur'an. Maksudnya memperbanyak membaca Al-Qur'an, bukan ngumpulin mushaf. Ya. Memperbanyak Al-Qur'an, harus tuku mushaf terus Ustaz. Ya. Satu almari penuh Al-Qur'an, tapi enggak pernah dibaca, ya sama saja. Ya. Jadi memperbanyak apa? Membaca Al-Qur'an. Kemudian memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca zikir pagi petang di antaranya. Atau yang semisalnya. Al-Imam Ibnu Battal dari beberapa kitab, dari kitab yang ditulis oleh Wahab bin Munabbih, di situ diterangkan an ya'khudha sab'a waraqatin min sidrin akhdar. Di antara hal yang mampu digunakan untuk mengobati orang yang terkena sihir adalah mengambil 7 lembar daun sidr akhdar, bidara yang hijau. Fayaduquhu baina hajaraini. Kemudian ditumbuk dengan apa? Batu. Ya, dulu kan ditumbuk dengan 2 batu. Diulek lah kalau kita. Tsumma yadribuhu bil ma', kemudian ditambahi dengan air. Wa yuqra'u alaihi ayatul kursi. Lantas dibacakan ayat kursi. Thumma yashu minhu thalatha hasawatin. Kemudian diminum dengan 3 tegukan. Wa yaghtasilu bihi. Kemudian sisanya dipakai untuk mandi. Ya. Fa innahu yadhhabu anhu kullu ma bihi insyaallah taala. Maka sihir-sihir yang menimpa dirinya dengan izin Allah akan hilang. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa digunakan untuk mengobati orang yang terkena sihir. Kemudian yang kedua, mukhtalafun fiha. Mengobati orang yang terkena sihir, namun jenis pengobatan ini diperselisihkan oleh para ulama. Atau ada perselisihan di dalamnya. Wa huwa halluhu bisihri. Dan dia adalah apa? Menghilangkan sihir dengan sihir. Nah, gitu loh. Dagangannya kena sihir. Golek dukun sing luwih top chair ya kan. Kena sihir golek dukun luwih top chair lagi. Ini menghilangkan sihir dengan sihir. Apa hukumnya? Nah, di sini. Annahu la yajuz. Jumhur ya, para ulama mengatakan praktek demikian tidaklah boleh. Berdasarkan dalil-dalil. Yang pertama adalah an-nususu adalatu ala tahrimis sihir. Dalil yang menerangkan tentang keharaman sihir. Wadzahabi ila sahara. Juga dalil yang menerangkan tentang haramnya pergi ke tukang sihir. Ya. Wa hadzal amru sayatarattabu alaihi dhahabun ila sihri. Dan berobat dengan sihir pasti menyebabkan datang ke tukang sihir gitu loh. Ya. Atau menghubungi tukang sihir. Kalau dulu ya datang, sekarang enggak datang kok. Kenapa? Saya telepon ya sama saja gitu loh. Ya. Haram tidak boleh. Ya. Yang kedua adalah hadits Jabir radhiyallahu anhu.
Hadis Jabir, semoga Allah Ta'ala meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil nusyra. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil nusyra. Yang dimaksud nusyra di sini adalah makna khusus. Rasul ditanya tentang hukum melepaskan sihir dengan sihir. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hiya min amali syaitan. Perbuatan tersebut termasuk amalan syaitan. Wa hadzal jawabu huwa 'ala an-naw'il masyhuri minan nusyra. Jawaban ini untuk nusyra yang atau jenis nusyra yang telah dikenal oleh kebanyakan orang, yaitu praktek mengobati sihir dengan sihir. Ya, ini makna nusyra secara khusus. Kalau makna nusyra secara umum, ya praktek menghilangkan sihir. Gitu. Ini umum, ya, mencakup dengan hal-hal yang diperbolehkan, mencakup pula dengan hal-hal yang dilarang. Gitu. Adapun ketika nusyra dalam konteks khusus adalah menghilangkan sihir dengan praktek sihir yang semisal. Fahuwa huwa fakku sihri bisihir. Menghilangkan sihir dengan sihir. Wala yuhmalu alal jaiz. Dan praktek ini tidaklah mungkin dibawa kepada hukum boleh. Kemudian yang ketiga, dalil tidak bolehnya menghilangkan sihir dengan sihir. Warada fil hadithi, terdapat riwayat di dalam hadis. Innallaha lam yaj'al shifaa'a ummati fima hurrima 'alaiha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidaklah menjadikan kesembuhan untuk umatku pada hal-hal yang Allah haramkan. Di dalam riwayat yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tadawu wala tadawu bil haram. Berobatlah kalian dan janganlah kalian berobat dengan hal-hal yang haram. Ini sekaligus apa? Ujian bagi orang yang sakit, gitu loh. Ya. Mungkin dia berobat dengan obat yang dimubah, pergi ke dokter misalnya, ya. Gak sembuh atau belum sembuh. Kemudian datang orang ke dia, mau nggak, Pak, ke orang pintar. Ya. Setelah ditanya, dicek, ternyata prakteknya praktek sihir, praktek perdukunan. Disinilah apa? Ujian bagi orang yang sakit tadi. Apakah dia lebih mengedepankan ketaatan kepada Allah? Apakah dia lebih menjaga keimanannya dibandingkan sekedar menginginkan kesembuhan? Nah, ini ujian. Ya, perlu dikasih penguat gitu. Dan jangan sampai orang yang sakit, ya kita ketika sakit kemudian diuji belum mendapatkan kesembuhan melalui pengobatan yang mubah, ya setelah itu ada orang menawari kita hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan kita tahu itu terlarang, lantas ada orang yang menasihati, ternyata jawaban kita, kamu nggak merasakan yang saya rasakan. Ini jangan, gitu loh, ya jangan menjawab dengan jawaban tersebut. Harusnya kita berterima kasih kepada orang yang mengingatkan kita. Lawang kita lo diingatkan, ya dari pencuri saja, terima kasihnya minta ampun. Ya, rumah belum dikunci diingatkan, ya Pak, rumahnya mbok sampean kunci dulu kalau mau keluar gitu kan. Itu terima kasihnya minta ampun. Padahal toh kalau pencuri masuk mentok yang dicuri ya emas gitu, gak mungkin pintunya didedel gitu. Ya paling yang bisa dibawa saja dunia. Itu kita berterima kasih. Lah, ini ada orang mengingatkan kita dari perkara agama untuk menjaga keimanan kita gitu loh. Kita malah apa?
menghardi dia, mencela dia, ini tentu perbuatan yang salah, gitu loh. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menjadikan obat pada hal-hal yang Allah haramkan. Gitu loh. Ya, makanya coba apa hukum berobat dengan darah kobra? Hukumnya apa? Haram. Us kobra ya haram, darahnya lagi. Gitu loh. Ya, haram. Ya enggak boleh. Berobat dengan khamr haram, enggak boleh. Ya. Berobat dengan bangkai haram, enggak boleh. Gitu. Dan sekali lagi, sakit itu adalah ujian. Ya, maka hendaknya kita bersabar. Ya. Dan di antara bentuk kesabaran kita ketika tertimpa sakit adalah berobat dengan hal-hal yang dimubahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sabar, pahala akan terus tercatat. Kita masih ingat bagaimana seorang wanita datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana wanita ini diuji dengan ayan, gitu. Epilepsi ya. Ayan ya. Bahasa Jawanya ayan. Ya, wanita ini apa? Datang kepada Rasul minta supaya Rasulullah mendoakan kesembuhan. Gitu loh. Ya. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan, kamu mau sembuh atau surga? Kata wanita dia, saya mau surga ya Rasulullah. Kalau begitu sabar. Ya, lantas wanita ini pun meminta kepada Nabi, ya Nabi, kalaupun demikian doakan kepada Allah Azza wa Jalla, ya, atau berdoalah kepada Allah agar Allah tidak menjadikan auratku terbuka saat aku kumat. Ya. Maka Rasul pun mendoakan dia sesuai permintaan, tapi tidak didoakan dengan kesembuhan, dan dia sabar sehingga dibalas surga oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Mungkin
Baik. Kemudian dalil yang selanjutnya adalah riwayat yang bersumber dari Ibnu Mas'ud yang menerangkan bahwasanya praktek menghilangkan sihir dengan sihir itu adalah perkara yang dibenci. Begitu pula yang disampaikan oleh Al Hasan Al Basri, beliau mengatakan la yahillu sihra illa sahir. Ya, na'am, la yahillu as-sihra illa sahir. Tidaklah menghilangkan sihir dengan sihir, ya. Maka ini adalah sesuatu yang dilarang, ya. Jadi la yahillu as-sihra illa sahir. Ya, tidaklah menghilangkan sihir kecuali seorang penyihir. Namun maksudnya adalah tidak boleh dilakukan yang demikian. Selanjutnya dalil yang kelima adalah ma yatarattab ala dhahabi li saharati min mafasid, bahwasanya pergi ke penyihir itu membawa kepada kerusakan-kerusakan. Kerusakan yang pertama tasdiqus sahir, membenarkan ucapan penyihir. Dan dilarang kita membenarkan ucapan dukun, ucapan penyihir. Yang kedua adalah al-istijabatu lahu fi ba'dhi ma yatlub, mengabulkan beberapa hal yang diinginkan penyihir. Disuruh menyembelih kepada selain Allah, disuruh cari ayam cemani. Ya, tahu ayam cemani nggih? Yang semuanya hitam itu loh. Ya. Ya, benar ya, cemani namanya. Ya, bulunya hitam, kakinya hitam, ya. Matanya hitam. Disuruh nyari, kemudian disuruh nyembelih. Nah, menyembelihnya tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau melakukan praktek-praktek yang menyesatkan. Ya. Disuruh pertapa, disuruh menyembah jin. Nah, ini apa? Kerusakan yang ditimbulkan dari mendatangi penyihir. Kemudian kerusakan yang selanjutnya adalah adamul inkari alaihi fima yaf'al. Minimal seandainya gak membenarkan penyihir, tidak mengabulkan apa yang diminta oleh penyihir, paling tidak itu apa? Dia terjatuh dalam perkara yang ketiga, kerusakan yang ketiga, tidak mengingkari praktek sihir. Bagaimana dia mengingkari? Oh, dia datang kok. Ya, misal ini, ya, ada konser dangdut ini. Ya. Kemudian dia, saya tak tutup mata, saya tak tutup telinga. Kemudian datang, ya. Ya. Dia nggak ngelihat yang di atas panggung, dia nggak mendengar alunan musiknya, tapi lo dia datang gitu loh. Artinya apa? Dia nggak mengingkari gitu loh. Ya. Nah, dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan man hadara ila makanin fihi munkar. Siapa yang hadir di dalam satu tempat yang di dalamnya terdapat kemungkaran, lam yastati taghyiruhu, yang tidak bisa dia rubah kemungkaran tersebut, lam yajuz lahu al-hudur, maka tidak diperkenankan baginya untuk hadir. Ini kerusakan paling minimal apa? Datang ke tukang sihir. Kemudian yang keenam, anna hadza fihi tansyitun li saharati. Hal ini menjadikan para penyihir itu semakin semangat untuk melakukan praktek sihir. Wa tarwijun lahum, ya, serta memasarkan para penyihir, mengiklankan para penyihir, gitu loh. Kenapa? Karena ada yang dukung. Segala kemungkaran, kenapa kok berkembang? Jawabannya satu, karena ada yang dukung, gitu loh. Ya, dakwah, baik itu dakwah kepada al-haq
ataupun dakwah kepada al-batil, kalau banyak yang dukung, itu ya banyak yang apa? Semakin berkembang, cepat berkembang. Gitu loh. Ya. Seperti pedagang. Ya. Si A berdagang makanan, bakso. Rame. Berkembang enggak? Berkembang. Coba kalau seandainya enggak ada yang beli. Apa yang terjadi? Tutup. Gitu loh, ya. Maka tidak selamanya kemungkaran itu kita share. Gitu loh. Kita kan sekarang pada zaman begitu mudah mendapatkan informasi melalui WA. Baik al-haq, baik batil. Kalau al-haq dan berdampak kepada kebaikan, share. Tapi kalau al-batil, tidak usah di-share. Meskipun tujuannya adalah untuk memperingatkan seseorang. Kenapa? Karena kita tidak tahu yang kita share ini dia menjadi terperingatkan atau malah kemakan, gitu loh. Ya. Ini ada syubhat nih. Wah, ini saya mau memperingatkan satu grup kampung ini supaya hati-hati terhadap syubhat ini. Kita share. Kita tidak bisa menjamin, ya. Tidak bisa menjamin orang yang membaca share-sharean kita, melihat video yang kita kirim, ya, dari yang isinya adalah syubhat, kita tidak bisa menjamin mereka terjaga. Mereka bisa menolak syubhat tersebut. Makanya kalau kemungkaran yang kita dapat sudah cukup berhenti di kita, agar apa? Tidak semakin tersebar kemungkaran tersebut. Nah, ini adalah ucapan yang atau pendapat yang mengatakan tidak bolehnya berobat dengan sihir, ya, mengobati sihir dengan sihir. Kemudian al-qaulu tsani, pendapat yang kedua mengatakan annahu yajuzu li daruratin. Hal ini boleh kalau darurat. Pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Kenapa? Karena pendapat ini tidak ada sumbernya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ada sumbernya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya pendapat yang mengatakan tidak boleh mengobati sihir dengan sihir. Gitu loh. Ya. Memang pendapat yang kedua itu disandarkan kepada Ibnu Musayyib, Imam Ahmad. Tapi kalau seandainya ini Imam Ahmad berkata, kemudian ada perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kira-kira siapa yang kita ambil? Sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengambil ucapan Rasulullah dan meninggalkan ucapan para imam, bukan berarti merendahkan, bukan. Gitu loh. Tapi ini ada bentuk pengagungan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun imam yang mungkin ucapan beliau atau mereka berbeda dengan ucapan Rasul, maka mereka ma'fu, mereka salah di dalam beristihad, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menerangkan bahwasanya seorang mujtahid kalau salah dapat satu pahala, gitu loh. Ya. Apalagi dalil yang dipakai diantaranya adalah Ibnu Musayyib, ya, perkataan Ibnu Musayyib, di mana Ibnu Musayyib diberitahu ada seseorang yang terkena sihir sehingga sakit, atau seseorang terkena sihir hingga dia tidak bisa mendekati istrinya. Kemudian ditanya, ayuhallu anhu ayun syaru, boleh enggak orang ini diobati atau dilakukan praktek nusyrah? Ya.
Qala la ba'sa bihi. Beliau mengatakan tidak mengapa. Karena hal itu untuk kemaslahatan dan apa-apa yang bermanfaat kepada manusia tidaklah dilarang. Ya. Akan tetapi ucapan Ibnu Musayyib ini tidak jelas. Karena lafaz nusyrah, ya. Sedangkan nusyrah secara bahasa masih mengandung mengobati sihir dengan doa-doa atau ruqyah syariah atau mengobati sihir dengan sihir. Nah, masih bisa dibawa kepada apa? Makna yang pertama, yaitu mengobati sihir dengan doa-doa yang disyariatkan, doa-doa yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bisa kita bawa ucapan Ibnu Musayyib kepada makna nusyrah yang dibenarkan oleh syariat. Karena inilah yang sejalan dengan nas, gitu loh. Ya, kalau kita bawa kepada makna yang menyelisih nas, seakan-akan kita bersuudzon kepada Ibnu Musayyib. Ya. Ya. Yang jelas intinya bahwasanya pendapat yang tepat, yang benar dalam bab ini adalah pendapat yang mengatakan jika mengobati sihir dengan sihir adalah hal yang haram, tidak boleh dilakukan. Ya. Bagaimana mungkin Allah membenarkan mengobati sesuatu melalui praktek kesyirikan? Gitu loh. Padahal kesyirikan adalah dosa yang paling besar, dosa yang diancam kekal di neraka. Bagaimana mungkin Allah membolehkan, gitu loh. Di satu sisi dilarang, ini kok dibolehkan? Ini yang pertama. Apalagi yang kedua, sudah ada jalan yang lain yang dibenarkan oleh syariat, yaitu ruqyah, pakai kurma tadi, pakai mandi dengan daun bidara, ini kan sudah ada. Ya, kalau memang belum sembuh, sabar, gitu loh. Kalau sabar dapat pahala, gitu loh. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat bagi kami pribadi secara khususnya dan bagi kaum muslimin pada umumnya. Kalau ada yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.